Timnas Indonesia memang tak bakal habis dibahas. Atmosfernya luar biasa, dukungan melimpah, dan yang paling bikin bangga, performa di lapangan sekarang juga makin menggigit. Tapi di balik itu semua ada satu pertanyaan yang mulai sering mampir di telinga pecinta bola tanah air. Apakah kita mulai terlalu tergantung pada pemain naturalisasi? Ya, seperti nama-nama yang menghiasi starting 11 Garuda sekarang. Mereka bukan cuma hadir buat meramaikan, tapi benar-benar jadi tumpuan. Dan di tengah euforia itu muncul suara jujur dari salah satu pemain senior yang sudah lama malang melintang di Liga Indonesia, Otavio Dutra. Sekarang banyak pemain dari luar negeri yang sudah punya dasar kuat. Mereka belajar dari kecil, mentalitas mereka sudah terbangun. Tapi jangan lupa pemain lokal. Mereka juga butuh panggung, ucap Dutra di kanal YouTube Bicara Bola by Akmal. Bukan berarti Dutra menolak naturalisasi. Sama sekali enggak. Bahkan dia sendiri pernah melalui proses yang sama. Tapi buat Dutra, naturalisasi itu harus jadi solusi, bukan ketergantungan. Harus ada keseimbangan. Harus ada ruang buat bakat-bakat lokal yang juga enggak kalah hebat. Kalau semuanya diisi pemain naturalisasi, lalu anak-anak kita lihatnya apa? Mereka bisa kehilangan semangat, katanya lagi. Dan ini jadi catatan penting. Karena di balik kesuksesan timnas, ada generasi muda yang sedang mengintip dari balik jendela. Anak-anak yang berlatih di SSB setiap sore, yang mimpi pakai jersey merah dan berdiri tegak waktu lagu kebangsaan diputar. Kalau mereka lihat semua posisi utama diisi pemain dari luar, bukan gak mungkin semangat mereka luntur pelan-pelan. Kita semua tahu, pemain naturalisasi memang datang dengan modal lengkap. Postur, teknik, pengalaman bermain di klub luar negeri. Tapi jangan lupa, pemain lokal juga bisa bersinar, asal dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, dan tentu saja, dibina sejak dini. Lihat Marcelino Ferdinand, lihat Witan Sulaiman, lihat Pratama Arhan. Mereka bukan hasil kilat semalam, tapi buah dari proses panjang yang akhirnya matang karena dapat panggung. Dan bukan gak mungkin, masih banyak Marcelino lain di luar sana yang tinggal nunggu dipoles. Jadi naturalisasi itu sah-sah aja. Bahkan kadang memang perlu, apalagi buat mengangkat level permainan. Tapi jangan sampai kita lupa akar. Jangan sampai kita terlalu nyaman sampai lupa cara menanam. Kata Dutra, keseimbangan itu kuncinya. Kalau pemain lokal dan naturalisasi bisa jalan bareng, saling dorong, saling isi, itu baru ideal. Timnas jadi kuat, tapi pembinaan juga tetap hidup. Dan anak-anak muda tetap punya mimpi karena mereka tahu masih ada tempat buat mereka di masa depan. Karena pada akhirnya timnas itu bukan soal siapa yang lahir di mana, tapi siapa yang rela mati-matian membela merah putih. Tapi buat masa depan sepak bola Indonesia, keseimbangan harus jadi kompas. Supaya Garuda nggak cuma terbang tinggi, tapi juga punya sarang yang kuat di tanah sendiri. Akhir pekan ini jadi momen yang gak terlupakan buat Kelvin Verdonk. Bek kiri timnas Indonesia itu tampil keren bareng Nech Nijmegen dan sukses membawa timnya menang besar saat bertamu ke markas raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, Minggu malam kemarin. Bertanding di Johan Cruyff Arena, Nech tampil percaya diri. Mereka benar-benar menguasain pertandingan dan pulang dengan kemenangan meyakinkan, 3-0. Gol pertama datang dari Sonche Hansen di menit ke-59. Nggak lama kemudian, Brian Pereira bikin gol kedua di menit ke-67. Dan untuk menutup pesta, Sami Oaisa ikut nyetak gol di menit ke-82. Ajax cuma bisa bengong di kandang sendiri. Yang bikin pertandingan ini makin spesial, Kelvin Verdonk dipercaya jadi kapten NEC. Di usia 28 tahun, dia memimpin rekan-rekannya menaklukkan salah satu klub besar di Eredivisie. Di sisi lain, kekalahan ini jadi tamparan buat Ajax. Mereka yang lagi mimpin klasemen sementara sekarang cuma unggul 1 poin dari PSV Eindhoven. Sisa 2 laga lagi dan kalau sampai kepleset, gelar juara bisa melayang. Sementara Nech Nijmegen yang baru saja menang di kandang Ajax langsung naik ke posisi 13 klasemen. Kelvin Verdonk dan timnya sekarang punya 37 poin. Makin pede buat menutup musim dengan hasil positif.
Akhirnya, Venezia bisa bernapas lega setelah meraih kemenangan penting yang selama ini mereka buru. Di laga lanjutan Serie A Senin kemarin, Jay Itzes dan kawan-kawan sukses menekuk Fiorentina dengan skor 2-1 di kandang sendiri. 2 gol Venezia dicetak oleh Fali Kande dan Gaetano Oristanio, sementara tim tamu hanya mampu membalas lewat 1 gol dari Rolando Mandragora. Jay Itzes, sang kapten, nggak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Pemain berusia 24 tahun itu menuliskan pesan penuh semangat di Instagram. Bersama, dari awal sampai akhir, terima kasih penggemar, kalian hebat, tulisnya. Jelas banget kalau dia pengen tim ini tetap solid demi lolos dari zona merah. Sementara itu, pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, kelihatan cukup lega. Gimana enggak, dalam 1-2 bulan terakhir, timnya sering banget nyaris menang, tapi malah harus puas dengan hasil seri atau kalah. Kali ini, akhirnya mereka bisa menuntaskan laga dengan hasil maksimal. Anak-anak pantas dapat hadiah seperti ini. Dalam beberapa pertandingan terakhir kami hampir menang, tapi hari ini kami berhasil memaksimalkan peluang dengan baik, ujar Di Francesco. Buat para pendukung I Leoni Alati, kemenangan ini tentu jadi suntikan semangat besar. Semoga ini jadi titik balik untuk terus naik dari ancaman degradasi. Memang pantas untuk menikmati keberhasilan ini, tetapi mulai besok kami harus segera fokus pada Cagliari. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit di lingkungan yang tidak bersahabat. Kami akan pergi ke sana untuk memainkan semua kartu kami, sambungnya. Venezia menyisakan 2 laga di Serie A musim ini. 2 pertandingan itu sangat penting dalam upaya mereka untuk lolos dari jeratan degradasi. Venezia akan bertandang ke markas Cagliari minggu depan tanggal 18 Mei. Sepekan kemudian, Venezia akan menjamu Juventus dalam laga pekan terakhir Serie A musim ini yang menegangkan. Jika kalian penggemar timnas Indonesia, pasti nggak asing lagi sama nama Miss Hilgers. Bek kuat yang main di FC Twente ini sekarang lagi jadi salah satu nama yang paling ditunggu-tunggu tampil di stadion utama Gelora Bung Karno. Tapi, sampai sekarang Miss belum pernah merasakan atmosfer GBK langsung dari atas lapangan. Dalam sebuah wawancara santai bareng kanal YouTube resmi FC Twente, Miss cerita banyak soal gimana rasanya main buat 2 negara, FC Twente dan Timnas Indonesia. Dan yang menarik, dia terang-terangan bilang kalau atmosfer sepak bola Indonesia itu gokil banget. Sejak proses naturalisasi selesai, Miss udah dapat 3 caps bareng Garuda. Tapi sayangnya, pas timnas main di kandang lawan kayak lawan Australia, dia ikut tampil. Giliran Indonesia main di rumah sendiri lawan Bahrain, Miss malah harus absen karena cedera. Sedih sih. Apalagi dia bilang udah ngebet banget pengen ngerasain main di depan puluhan ribu supporter di GBK. Aku belum pernah main di Jakarta, tapi aku pernah nginep di hotel di sana. Gila, suasananya lebih meriah dari Belanda, kata Miss sambil ngakak. Yang lucu lagi, Miss ngaku dirinya cukup terkenal di Indonesia. Bahkan kadang waktu lagi jalan-jalan atau nginep di hotel, banyak banget fans yang nyamperin buat minta foto. Di Indonesia aku sebenarnya sangat terkenal. Ya, aku harus hati-hati di sana, ujar Miss sambil senyum-senyum. Sampai-sampai dia bilang harus pakai pengawalan khusus kalau lagi di tempat umum. Tapi bukan karena takut loh. Justru dia salut sama sikap fans Indonesia yang super respect dan dukungannya total banget. Lebih baik ditemani pengawal, tapi fansnya selalu datang dengan respect. Mereka mendekati kamu dengan sopan dan penuh semangat, katanya. Nah, kalau dibandingin sama suasana stadion di Belanda, Mes bilang dukungan fans Indonesia tuh lebih hidup dan emosional. Di Belanda, FC Twente main di stadion berkapasitas sekitar 30.000. Tapi di GBK, 70.000 lebih orang bisa nonton bareng, nyanyi bareng, teriak bareng, dan tentunya kasih energi luar biasa ke para pemain. Pertandingan bareng timnas Indonesia terasa lebih emosional. Atmosfernya beda banget, bikin kita ngerasa luar biasa didukung, ungkapnya. Sekarang, satu hal yang jadi fokus Miss adalah sembuh total dari cedera dan balik memperkuat timnas buat kualifikasi Piala Dunia.
Dia pengen banget dapat kesempatan buat main di kandang dan rasain langsung euforia JBK yang katanya sih bisa bikin bulu kuduk berdiri. Jadi buat kamu yang nungguin duet lini belakang timnas makin solid, siapa tahu di laga kandang berikutnya kita bisa lihat dia akhirnya tampil di depan publik Jakarta yang legendaris itu.